Kak Koko. Halo. Nah, adik-adik, kita bertemu lagi dalam ibadah online hari ini. Kita mau dengan penuh semangat memuji nama Tuhan ya. Mari kita mau naikkan Mars Sekolah Minggu. Kita mau nyanyikan pujian dari pulau dan benua. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jalanku
adik-adik, apa kabarnya semua? Luar biasa ya. Nah adik-adik, hari ini Cici mau cerita tentang perumpamaan 10 gadis pengiring. Nah, penasaran gak ceritanya? Yuk simak aja cerita berikut ini. Perumpamaan 10 gadis pengiring. Firman Tuhan berikut ini dapat adik-adik baca di dalam Matius 25 ayat 1-13. Yuk adik-adik simak aja cerita berikut ini. Pada suatu hari, ada sebuah pernikahan yang diadakan seorang raja untuk bertemu sang mempelai wanitanya. Nah, ini mempelai wanita sedang mempersiapkan diri untuk bertemu sang raja di istana. Kemudian ada juga 10 pengiring yang akan mengiringi raja ketika masuk ke dalam istana. Masing-masing mereka membawa satu pelita untuk mengiring raja ketika masuk ke dalam istana. Namun ternyata sang raja tidak kunjung datang hingga hari sudah larut malam. Akhirnya para pengiring tersebut tertidur. Kemudian tengah malam terdengar suara rombongan dan raja yang sudah mau hampir tiba. Dan kemudian akhirnya para pengiring tersebut terbangun dan menyiapkan pelita mereka. Namun ternyata pelita mereka ini sudah mau hampir padam. Namun ada 5 gadis yang menyiapkan minyak cadangan sehingga mereka tetap dapat menyalakan pelita mereka. Namun ternyata ada 5 gadis lain yang tidak membawa minyak cadangan sehingga pelita mereka padam. Akhirnya mau gak mau mereka harus keluar nih untuk membeli minyak tersebut agar pelita mereka bisa dinyalakan. Wah, ternyata sang raja sudah sampai dan sudah bertemu sang mempelai wanitanya, diiringi oleh 5 wanita tadi yang sudah membawa cadangan minyak. Akhirnya mereka semua masuk ke dalam istana dan merayakan pernikahannya. Nah, di sini gerbangnya sudah tertutup loh adik-adik karena pernikahannya sudah dimulai. Kemudian 5 gadis tadi yang membeli minyak datang kembali ke istana dan melihat bahwa pintu istana sudah ditutup. Mereka menjadi sangat sedih dan bingung dan meminta pertolongan pengawal untuk membukakan pintu istana. Namun mereka tidak diizinkan karena pernikahan sudah dimulai. Nah, adik-adik, pesan firman Tuhan ini adalah berbicara tentang perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Di sini berbicara mengenai kerajaan Allah. Adik-adik tahu gak sih, sebagai anak-anak Tuhan itu, kita perlu mempersiapkan diri kita apabila suatu saat Tuhan Yesus datang. Kira-kira apa aja sih nih adik-adik persiapan yang bisa kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan? Yaitu kita perlu membaca firman Tuhan setiap hari. Kenapa begitu? Karena dengan mendalami isi Alkitab, kita akan tahu apa saja yang menjadi kehendak dan keinginan Tuhan di dalam hidup adik-adik. Nah, adik-adik juga harus senantiasa berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai kehidupan adik-adik. Agar kehidupan adik-adik selalu berada di dalam jalan Tuhan, tidak melenceng ke kanan maupun ke kiri, namun senantiasa berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Pesan firman Tuhan sampai di sini, semoga adik-adik mengerti ya. Kita berjumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Ayat ada di dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Ya adik-adik, untuk aktivitas minggu ini, adik-adik diminta untuk menemukan 5 perbedaan dari kedua gambar ini. Nanti jika sudah selesai, adik-adik bisa mengumpulkannya ke CR nih. Nanti 3 orang tercepat yang sudah mengumpulkan akan mendapatkan hadiah. Adik-adik, inilah pemenang aktivitas ibadah online 4 Desember. Ada Grace dari kelas Pratama dan Jaden dari kelas Pratama. Selamat ya adik-adik. Untuk semua adik-adik sekolah minggu, tetap rajin beribadah dan kerjakan aktivitas ibadah online sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan.
Hmm.